Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, para pengunjung, para pedagang, para karyawan, dan para pemimpin, untuk para DKM Masjid Al-Barokah beserta para donatur-donaturnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadli al-mudillu liman yasha'u bi 'adli. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita masuk pada hadis yang ke-7, itu di halaman 12 ya. Riwayat dari Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Dia berkata, Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasad kalian atau tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat rupa kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kita dan amal kebaikan kita. Nah, maka di sini dijelaskan oleh para ulama. Ya, dijelaskan di dalam surah Sabah ada ayat yang berbunyi la yanzuru ila ajsamikum tuh. Jadi Allah itu tuh tidak melihat rupa kita, tidak melihat tubuh kita, tidak melihat tampang kita, tidak melihat pakaian kita. Tapi yang Allah lihat itu adalah bagaimana amal kita dan juga bagaimana hati kita. Nah, karena bahasanya ini tentang niat, maka ini tidak jauh dari bahasa hati, Pak. Tidak jauh dari masalah tentang hati. Apa mutiara-mutiara daripada hadis ini? Yang pertama nih, pemberian pahala terhadap amal manusia itu bergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat yang ada dalam hatinya. Makanya Imam Qushairi, ini ulama tasawuf, itu beliau menempatkan bahwa ikhlas itu adalah posisi yang paling tinggi. Ikhlas adalah posisi yang paling tinggi dari setiap pengabdian seorang hamba kepada Allah. Amal apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak ada ikhlas, maka tidak ada nilainya sama sekali. Jadi orang yang berbuat apa saja, berapapun harta yang banyak yang dia keluarkan, termasuk nyawa yang menjadi taruhannya, itu kalau tidak ikhlas karena Allah, maka itu tidak akan menjadi apa-apa, meskipun dia harus kehilangan nyawa. Maka pernah saya sampaikan bahwa ikhlas itu seperti ruh yang ada dalam ibadah. Jasad tanpa ada ruh, maka jasad itu tidak berharga. Jasad tanpa adanya ruh, ya dia akan dimakamkan, ditinggalkan. Tetapi jasad ketika ada ruh, maka dia akan berharga. Begitu pula setiap ibadah seseorang, meskipun dipuji di hadapan manusia, dikagumi oleh malaikat-malaikatnya, tetapi kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, maka tidak punya ruh, tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah, meskipun manusia sedunia ini mengaguminya. Maka definisi ikhlas itu nanti macam-macam, Pak. Ketika Nabi Isa ditanya oleh kaumnya yang disebut dengan kaum Hawariyin, wahai Isa, apa yang disebut dengan ikhlas? Jawaban Nabi Isa, ikhlas itu adalah mendahulukan Allah dan mendahulukan Rasulnya. Apa maknanya? Setiap ibadah yang kita lakukan, maka niatkan karena Allah, niatkan ikut karena sunnah Nabi, bukan karena untuk perkara-perkara yang lain. Nah, maka ikhlas kepada Allah itu bagaimana? Ikhlas kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah, mempelajari ilmu-ilmu Allah, mengajarkan apa yang kita bisa, mengamalkan apa yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Maka ikhlas kepada Allah salah satunya apa? Dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Dikata Imam Raghib Al-Asfahani, itu berulang kali Al-Quran menggunakan kata ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas.
Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kata beliau Imam Raghib Al-Asfahani, ulama bahasa, ikhlas itu sama dengan maknanya as-safi, yang berarti murni. Kalau kata al-khalis itu atau ikhlas itu untuk menunjukkan sesuatu yang tadinya bercampur dengan sesuatu yang lain, tapi campurannya itu sudah hilang, Pak. Ya barangkali kalau kita buat sesuatu dan itu ada campurannya, tapi campurannya itu udah hilang tuh. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau kita beramal lalu di hati kita masih bercampur, kan? Masih bercampur dengan ingin dipuji, nah itu kita hilangkan rasa ingin dipujinya itu, sehingga kita menjadi ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu masih ada campuran sesuatu yang lain selain Allah, tapi kita berusaha menghilangkannya sehingga campuran itu hilang, itu namanya ikhlas. Tapi ada juga yang namanya as-safi, yaitu sesuatu yang murni tanpa ada campuran apapun. Nah ini tingkatan-tingkatan yang tinggi. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu membagi tingkatan-tingkatan ikhlas. Yang pertama kata Syekh Nawawi, ada orang yang beribadah itu sudah bukan karena pengen surga, bukan karena takut dengan neraka. Siapa di tingkatan yang paling tertinggi? Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menjelaskan tingkatan ikhlas yang paling tinggi ketika seseorang itu beribadah murni niatnya karena cinta kepada Allah dan karena Rasulnya, bukan takut karena neraka atau bukan karena ingin mendapatkan surga. Tingkatan yang kedua, ini barangkali tingkatan kita semua nih. Siapa nih kelompok orang-orang yang ikhlas yang masuk pada tingkatan yang kedua? Yaitu adalah orang yang beribadah karena takut dengan ancaman Allah, takut dengan azab Allah, dan dia menghendaki masuk surganya Allah. Ini juga termasuk kategori yang ikhlas, tapi dia masuk pada kategori tingkatan yang kedua. Ada yang kategori tingkatan yang ketiga. Ikhlas nggak? Dia ikhlas, masih dihitung ikhlas kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tetapi kategori yang ketiga. Siapa itu? Yaitu orang yang beribadah kepada Allah tapi dengan mengharapkan balasan duniawi. Sedekah niatnya misalnya supaya rezekinya bertambah, sholat duha supaya rezekinya lancar, sholat sunat tahajud supaya dia bisa beli mobil baru. Dia juga ikhlas tapi masuk kategori tingkatan yang ketiga. Makanya kalau ada orang rajin ibadah, ada orang rajin sholawat, niatnya biar rezekinya lancar, niatnya biar punya mobil baru, atau barangkali orang berangkat umroh doa di depan Ka'bah, niatnya apa? Supaya bisa nikah lagi misalnya, supaya bisa nikah lagi misalnya, niatnya itu juga disebut ikhlas, cuma kategori yang ketiga. Ada teman berkisah, Pak, ini orang dia rela bayar mahal umroh, Pak. Karena apa? Karena nggak tahan, Pak. Nggak tahan dengan istri pertama dan istri keduanya pada berantem tuh. Makanya dia berdoa di depan Ka'bah supaya istri pertama sama istri keduanya akur itu. Itu dia ikhlas, cuma masuk kategori tingkatan yang ketiga. Jadi kalau ada orang ibadah niatnya ya pengen ini, pengen rezekinya lancar, itu kata ulama biarin aja, Pak, jangan dihalangin. Kalau ada orang belajar ngaji atau biasa mahasiswa tuh, ketika dia pengen kuliah tapi niatnya buat berdebat dengan orang, niatnya buat segala yang lainnya, itu biarin aja. Karena memang ada tingkatan-tingkatan orang untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan yang disebut dengan keikhlasan. Nah, kemudian yang kedua, dalam penjelasan hadis ini, maka keharusan bagi seorang mukmin itu memperhatikan apa yang ada dalam hatinya, bukan hanya jasadnya, Pak. Berapa banyak kita itu lebih sibuk memperhatikan kesehatan jasmani, tapi lupa memperhatikan kesehatan rohani. Silahkan kita pakai baju yang bagus, tapi hati kita pun harus sebagus jasmani kita. Silakan kita punya uang yang banyak, tapi hati kita juga harus sekaya dengan harta kita. Jadi perhatikan juga kebersihan rohani. Biasa tuh kalau mau Ramadan, Pak, mau Lebaran, itu kan rumah dicat, rumah kita cat, kita beli baju yang baru, apa saja serba baru. Kita sibuk memperapikan perkara-perkara jasmani. Silahkan saja, boleh, dan itu menghiasi diri. Itu dianjurkan memang oleh ulama. Bahkan Nabi mengajarkan, kalau kita pakai baju yang bagus. Jangan kita pakai baju yang tidak bagus dengan harapan biar orang banyak kasihan sama kita. Jangan.
Jangan, kita pakai baju-baju yang rapi, Pak. Kita mau pakai mobil bisa beli yang bagus, silakan. Nah, maka tapi jangan lupa titik pentingnya adalah pada kesehatan rohani. Maka kata Allah tadi, Allah tidak melihat pakaian kita. Meskipun menutup aurat, memakai pakaian yang bagus, itu betul anjuran dari para ulama, anjuran Nabi. Boleh pakai baju yang bagus, tapi maksudnya adalah jangan lalaikan untuk memperhatikan kerapihan, kesehatan rohani. Allah tidak melihat fisik kita, Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat setampan apapun dia. Tapi kalau hatinya rusak, maka tidak ada guna ketampanan itu. Makanya dihadirkan tempat sosok Rasulullah, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, yang fisiknya saja sempurna, yang keringatnya aja wangi, yang badannya saja itu punya kekuatan seperti 40 laki-laki dewasa yang bertenaga kuat. Nabi sudah wajahnya tampan, ditambah dengan akhlaknya yang mulia. Jadi kalau dibanding-bandingkan lebih tampan mana Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad, jauh lebih tampan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikan juga tuh rohani kita. Ya, bahkan mohon maaf Pak, sekarang ini kan banyak orang berislam, orang beragama itu terjebak pada simbol-simbol agama saja. Tapi ajaran-ajaran yang ada di dalam agama tidak dia tunaikan Pak. Contoh, dia niatnya sunnah, manjangin jenggot, ikut kebiasaan Nabi. Tetapi ketika dia berjenggot, dia merasa bahwa dia lebih sunnah daripada orang lain. Ini yang berbahaya. Dia memperhatikan jasmani tapi rohaninya tidak dia perhatikan. Maka beragama itu jangan terjebak pada simbol-simbol Pak. Orang di luar Islam itu bukan melihat seberapa panjang jenggot kita. Orang di luar Islam bukan melihat seberapa gagah pakaian kita. Tapi yang dilihat orang-orang di luar Islam, bagaimana akhlak kita kepada sesama, bagaimana kita mampu menampilkan akhlak-akhlak yang rahmatan lil alamin. Maka boleh saja Pak, mobil kita ditempelin la ilaha illallah hadza min fadli rabbi, silahkan. Tapi kalau lampu merah jangan nyerobot. Nanti yang jelek agama Islamnya. Ya. Jadi bukan terjebak pada simbol-simbol. Lagi pula Pak, berjenggot itu memang sunnah Nabi. Tapi makna sunnah itu macam-macam Pak. Ya, itu Prof. Tiberaya, itu dosen besar UIN ahli bahasa. Jadi ketika kemarin mengatakan, ketika orang jenggotnya panjang katanya ikut sunnah Nabi. Tapi itu sunnah, ada yang memang sunnah itu memang betul-betul mendatangkan pahala sunnah. Ada yang memang yang disebut sunnah Nabi adalah kebiasaan atau kebudayaan Pak. Contoh Pak, Nabi itu makan kurma, itu kita sebut sunnah Nabi. Tapi karena memang di sana nggak ada nasi, makanya Nabi makannya kurma. Itulah yang disebut dengan sunnah kebiasaan Nabi. Ada yang disebut dengan sunnah kebudayaan. Apa sunnah kebudayaan Nabi? Yang disebut dengan sunnah kebudayaan itu ketika Nabi berjenggot. Kenapa Nabi berjenggot? Karena memang kebudayaan bangsa Arab di sana Pak itu berjenggot. Beda sama kebangsaan kita di Indonesia, ada yang berjenggot, ada yang enggak. Jadi jangan kalau ada ustadz nih, ada kiai gede Pak, misalnya kiai ngajar hadis, tapi dia nggak berjenggot, itu bukan karena dia nggak pengen berjenggot, karena berjenggot itu bukan sunnah berupa sunnah yang mendatangkan pahala, tapi itu kebiasaan atau budaya memang orang di sana tuh berjenggot. Maka Prof. Said Agil Munawar Pak, kemarin isi maulid di Al-Madinah ya, keliru ya, kan dosen hadis saya Pak, itu pintar itu, ya profesor, doktor, alumni Madinah. Itu kalau beliau yang ngajar tuh nggak ada UTS, nggak ada UAS itu. Kita cuma mendengarkan aja Pak. Kita cuma mendengarkan, beliau cuma bahas muqaddimah pada setiap kitab. Apa kata beliau, kata Prof. Said Agil, kalau Anda sudah mantap di muqaddimahnya, maka nanti kesananya Anda bakal paham sendiri. Itu kata beliau tuh. Prof. Said Agil Munawar dikritik sama orang. Sama Prof. Tibraya kemarin dosen saya juga dikritik sama orang. Dia bilang, Bapak nih gimana? Ustadz, doktor di bidang agama tapi nggak berjenggot. Apa beliau bilang? Jenggot itu sunnah Nabi atau kebudayaan saja di sana. Dijelaskan oleh beliau, ya jenggot itu memang sunnah Nabi. Sunnah Nabi artinya sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi itu adalah kebudayaan di sana.
Jadi kalau orang Indonesia, guru kita, kiai kita itu nggak berjenggot, itu bukan karena nggak pengen ikut kebiasaan, ikut kebudayaan Nabi, Pak. Karena emang kalau dia pakai jenggot itu jelek. Ya kadang tumbuh di sini satu, tumbuh di sini satu, di sini, iya jenggotnya semeraut. Ya orang berjenggot tuh biar indah, biar. Tapi kalau jenggot kita semeraut gimana? Jadi dosen-dosen saya tuh ngajar hadis tapi mereka nggak berjenggot. Kenapa? Ya karena bukannya nggak pengen tumbuh jenggot, karena semeraut tumbuhnya itu. Ya. Ya, kemudian apalagi nih? Nah kata Nabi, ini saya telusuri dalam beberapa hadis ini. Ini dalam riwayat Imam Ahmad, karena ini kita bicara tentang niat. Itu hati itu ada 4. Hati itu kata Nabi ada 4 macam. Yang pertama ada hati yang bercahaya yang seperti pelita. Kalau di sini nggak ada ya. Ya, itu hati yang seperti pelita. Siapa ini? Ini adalah hati orang-orang yang beriman yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka hatinya ini memberikan pelita. Ya, maka orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang soleh, orang yang beriman bertakwa, itu kalau orang soleh, orang beriman, orang alim, berilmu, itu jangankan kita dengerin nasihatnya, kita kadang baru lihat wajahnya aja udah adem, udah sejuk. Kenapa? Di hatinya ada nur, di hatinya ada cahaya. Makanya ustadz, kiai, biarpun gelarnya doktor, profesor, kalau dia kurang zikir, dia kurang wirid, yang disampaikan itu kering, nggak ada nur, nggak ada cahayanya. Kenapa? Meskipun dia berilmu, tapi kosong dari zikir. Maka sebanyak apapun ilmu seseorang, kiai kah sekalipun, kalau zikirnya nggak ada, wiridnya nggak ada, hatinya tandus. Bagaimana mungkin dia mampu menghidupkan hati orang lain kalau hatinya sendiri tandus? Maka kata ulama, kalau orang kurang wirid, kurang zikir, meskipun dia kiai, itu nggak ada nur, nggak ada cahayanya, hatinya tandus, hatinya kering. Yang kedua, ada orang yang hatinya tertutup dengan kuat. Siapa ini? Inilah hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang yang menolak kebenaran. Maka ketika orang-orang kafir itu Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Allah kunci pendengaran orang-orang kafir. Allah kunci mati hati orang-orang kafir. Allah tutup penglihatan orang-orang kafir. Maksudnya dia tidak bisa menerima kebenaran, dia tidak bisa melihat kebenaran. Ayat ini ditunjukkan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau ada orang-orang kafir, Pak, itu masih diberikan peluang mendapatkan hidayah sehingga masuk Islam. Tapi ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang kafir Yahudi yang percuma kita sampaikan seperti apapun, mereka tidak akan bisa menerima kebenaran. Maka hati orang-orang yang terikat, yang tertutup, itulah orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran. Siapa? Itu salah satunya iblis. Kenapa mereka menolak kebenaran? Kenapa iblis menolak kebenaran? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena di hati iblis itu ada kesombongan sehingga tertutup hatinya untuk menerima kebenaran, menerima perintah-perintah dari Allah. Ya maka sama tuh Pak. Orang-orang kafir ini dalam riwayat itu orang-orang kafir itu di akhirat itu tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang beriman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita punya anak kafir sedangkan kita beriman, di akhirat sampai kapanpun kita tidak bisa berjumpa dengannya. Ketika Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya dari kekafiran, yang namanya Kan'an ini kan hancur tenggelam oleh banjir, sampai Nabi Nuh menangis sebagai seorang ayah. Lalu apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Anggap dia bukan keluarga. Kenapa? Orang kafir sampai kapanpun gak pernah bisa masuk surga dan gak akan pernah bisa bersama kita dengan orang-orang yang beriman. Kemudian ada juga tipe hati orang yang hati itu berbolak-balik. Siapa orang yang hatinya berbolak-balik? Qalbun mankus, ini adalah orang munafik. Ya, jadi orang yang hatinya berbalik, ada yang hatinya berbalik, Pak, bukan berbolak-balik, yang berbalik. Hati orang yang berbalik inilah hatinya orang-orang yang munafik. Maka kata Nabi, yang lebih berbahaya itu bukan orang kafir tapi orang munafik. Munafik itu dia kafir, tapi dia pura-pura beriman buat menipu orang beriman. Kalau orang kafir, jelas dia, kita menghormati mereka, lakum dinukum. Tapi yang berbahaya itu orang munafik yang sebetulnya dia kafir, tetapi apa? Tetapi dia menjadi pura-pura beriman untuk mendapatkan kepentingan. Ini kan banyak Pak,
Orang mau menyaloni jadi caleg lah, jadi apapun itu, jadi caleg, jadi capres, jadi apapun itu, yang nggak pernah ke masjid ujung-ujung tiba-tiba jadi ke masjid. Yang tadinya nggak pakai peci tiba-tiba jadi pakai peci. Yang nggak pakai sorban jadi pakai sorban. Yang nggak pakai sarung jadi pakai sarung. Yang tadinya judes, jutek, sombong tiba-tiba jadi ramah. Ini kan pencitraan saja tuh. Ya. Nah kemudian ada hati yang disebutnya dengan musbah minan nas. Ada orang yang hatinya ini berlapis. Apa yang disebut dengan hati orang-orang yang berlapis? Yang kadang dia beriman, kadang dia juga fasik. Kadang kita ibadah, kadang kita maksiat. Ini tipe yang keempat nih. Ada orang yang hatinya kadang dia beramal soleh, nanti dia bermaksiat, nanti dia berbuat baik, nanti dia berbuat buruk. Nih namanya berlapis-lapis nih orang yang kayak begini nih. Maka kata Nabi, orang yang punya hati begini itu tergantung nanti posisi keimanannya. Kalau imannya lagi naik, ibadahnya yang menang. Imannya lagi turun, maksiatnya yang menang. Nah ini yang mampus begini, yang kadang iman kita tuh kadang naik, kadang turun. Kemudian yang ketiga ini dijelaskan oleh ulama, memperbaiki hati harus lebih diutamakan dengan anggota tubuh, karena amal hati akan meluruskan amal-amal syariat. Apa maknanya? Nah, jadi maknanya itu hati ini menjadi pondasi setiap amal ibadah kita diterima atau tidak. Silakan kita sholat ratusan rakaat, tapi maka hati ini yang harus kita luruskan. Untuk apa kita beramal sebanyak 100 rakaat itu? Karena kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu yang namanya harta, yang namanya jabatan, apapun itu tidak akan pernah berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi harta yang kita sedekahin, ibadah yang kita lakukan itu bakalan mental kalau tidak dipenuhi dengan rasa ikhlas, tidak dipenuhi dengan niat yang baik. Maka yang selamat menghadap Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang selamat. Nah, terakhir nih dijelaskan nih. Nah, suatu ini ada hadis ke-8. Kita masuk pada hadis yang ke-8 nih. Yasu'ila Rasulullah SAW. Rasulullah ditanya tentang seseorang, anir rajul, tentang seseorang yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Jadi Rasul ditanya tentang orang yang berperang, ya Rasul gimana? Ada orang perang, tapi kalau tujuan dia tuh, niat dia tuh bukan membela kalimat Allah, tapi tujuan dia untuk kesombongan, supaya dia dibilang kuat, supaya dia dibilang berani. Apakah itu termasuk jihad ya Rasul? Orang yang berperang tapi niatnya karena kesombongan atau supaya dibilang berani? Apa jawaban Rasul di sini? Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah mulia, dia bela agama Allah, maka inilah yang disebut dengan jihad. Coba perhatikan bahasa hadisnya. Orang datang nanya, ya Rasulullah, kalau ada orang berperang tapi riya, tapi karena sombong, orang berperang supaya dibilang berani, apa dia disebut jihad atau tidak? Nabi nggak bilang begini. Orang yang riya tidak disebut jihad. Nabi nggak bilang begitu. Nabi nggak to the point. Ini akhlaknya Nabi, menjawab pertanyaannya aja begitu. Apa kata Nabi? Siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, agar agama Allah mulia, maka itulah disebut jihad. Apa maknanya? Kan kebalikan dari sini berarti, Pak. Orang yang riya, ya berarti dia itu tidak disebut jihad. Tapi bahasa Nabi sampai sebegitu halusnya. Itu etika Nabi, akhlak Nabi dalam menjawab pertanyaan. Padahal bisa saja Nabi bilang, oh kalau yang perang karena riya itu bukan jihad. Nabi nggak bilang begitu. Nabi cuma bilang siapa yang jihad supaya kalimat Allah tinggi, agama Allah tinggi, maka itulah jihad. Berarti orang yang niatnya selain itu berarti tidak disebut dengan jihad. Itu bahasa Nabi. Wallahu a'lam. Ada tanya jawab siapa? Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Lanjut. Ayo Pak. Lanjut ya. Tahu Pak Haji ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ikhlas nih saya misalnya saya beramal, pada itu ya mungkin hati saya atau gimana mungkin kurang ikhlas, tapi ya pas sudah kita dengar kata ikhlas, besoknya baru kita sadar. Jadi yang pada hari itu kita amalin sedekahin
Bisa ada pahala lagi nggak kalau di kemudian hari? Baik. Kalau kita udah sadar. Iya, baik. Nah, itu kalau yang kayak begitu kita beramal awalnya di hati kadang ada aja tuh Pak yang gak ikhlas gitu. Itu yang kayak begitu istighfarin aja udah. Ya Allah saya istighfar, maafin kalau amal ibadah saya gak ikhlas, ada kekurangan, ada kecacatan. Nah itu begitu kita istighfarin aja. Ya, diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah, tapi Allah tuh Maha Pengampun. Allah itu maaf. Jadi kita istighfarin aja. Ya Allah saya istighfar. Saya juga sama Pak Haji ada begitu. Ya Allah kadang yang begitu kita istighfar. Ya Allah astagfirullahaladzim. Kita istighfarin aja. Kalau udah begitu ya kita istighfarin, ya kita berharap besar mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Jadi diterima atau tidak itu hak prerogatif Allah. Tapi ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah, kalau dia habis melakukan kebaikan, dia pengen lagi melakukan kebaikan itu. Itu ciri orang ibadahnya diterima. Ya, jadi kalau kita pengen tahu nih ibadah kita diterima nggak, kita ketagihan nggak buat melakukan itu lagi. Nah kalau kita ketagihan itu salah satu ciri kata ulama, itu amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi memang betul ibadah kita banyak cacatnya Pak. Kadang kita kena musibah, kita tahu konsep sabar Pak, kita tahu konsep sabar, tapi kadang ada aja bikin kita kebablasan Pak. Ya saya pulang maulid udah kecapean karena seharian pun yang biasanya nggak nyerempet ke tembok orang jadi nyerempet ke tembok orang tuh. Itu kadang di hati ada aja ngedumel. Gua kan pulang haji bukan pulang nyawer, ada aja musibah begini ya. Itu kadang di hati ada aja begitu. Kita tahu konsep sabar. Ya, yang harusnya sekian bisa buat nabung nih. Ya bisa buat beli emas, akhirnya buat benerin mobil. Ya Allah itu ada aja kita ngedumel begitu. Tapi yang begini kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memang makanya ikhlas itu ada di goncangan pertama. Ikhlas itu ada di goncangan pertama. Sabar itu ada di goncangan pertama tuh. Jadi kalau kita kena musibah tuh, kita marah-marah dulu, itu sebetulnya udah gak ikhlas. Tapi kita istighfarin aja udah. Itu masih lebih bagus daripada kita nggak sadar. Ya jadi kalau kita ya Allah kemarin kita beramal begini, pengen dipuji, ada rasa begini, rasa begitu. Ya Allah istighfarin aja dah yang begitu. Nah makanya tuh kunci Pak, kunci dari segala kunci itu memang istighfar tuh. Istighfar itu kunci dari segala kunci. Maka etika kita beribadah, kalau kita habis sedekah, kita habis puasa, kita habis sholat, kenapa sih kita doa? Doa supaya ibadah kita diterima. Namanya kita Pak manusia itu beribadah jauh banget dari rasa kesempurnaan tuh jauh. Ada aja riaknya, ada aja pengen dipujinya, ada aja ngambeknya, ada aja pengen dipuji itu ada aja Pak. Rasa-rasa begitu Pak. Seorang kiai itu merasa bangga kalau dia dikagumi sama orang, tangannya dicium sama orang itu. Rasa-rasa begitu ada lawannya dengan apa? Dengan istighfar. Maka kalau kita istighfar tuh setan pada kelabakan semua. Karena apa? Karena disitulah pengampunan dari Allah. Jadi ibadah kita itu bisa jadi banyak salah, banyak cacat. Tapi jangan putus asa, terus aja beribadah. Dengan apa? Dengan kita perbanyak istighfar kepada Allah. Ya Allah terimalah amal ibadah saya. Maka sebetulnya andai ibadah kita tuh gak dibalas pahalanya di dunia, andai dengan kita ibadah gak langsung Allah balas di dunia, itu minimal itu jadi pengampunan dosa, itu sudah luar biasa sekali ya. Jadi terlalu besar kalau kita ngarepin balasan pahala. Dengan kita diampuni dosa aja itu sudah menjadi titik penting tuh untuk langkah kita menuju surga. Emang apa yang menyebabkan kita masuk neraka? Kan karena banyak dosa. Ya maka dengan kita beristighfar itu mudah-mudahan menjadi ya wasilah, menjadi perantara supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Allahu a'lam. Ya. Silakan Pak. Silakan. Saya salat subuh di Papua salat subuh di rumah. Nah kebetulan waktu itu saya terlambat, jadi masuk ke rakaat kedua. Sama kan tahu sama saya sama-sama gitu. Nah kan imam kan baca kunut. Terus yang setelahnya itu yang sebelah saya ini baca kunut lagi. Nah saya enggak. Nah pertanyaannya sebenarnya aku cukup imam aja kunut atau kalau bisa diri baca kunut lagi. Nah, saya sudah dia baca kunut, saya enggak. Padahal kalau saya cuma pikir begini, kalau misalnya sholat witir itu nggak ada, itu tuh cuma satu malam tuh cuma satu kali. Apakah itu tidak satu kali ya? Bisa dua, bisa habis apa imamnya aku dia baca lagi. Jadi imam rokaat kedua, kita masih rokaat satu nih. Ya, nah rokaat kedua imam kunut. Nah maka kita ikut imam. Ya maka kita ikut imam itu kunut. Kalau kita memang meyakini sholat subuh kita pakai kunut.
Tapi kalau memang kita termasuk orang yang meyakini bahwa sholat subuh tidak pakai kunut, ya maka jangan ikut. Kita nggak bisa cara itu. Kita bicara Tadi jadi ya. kan pertama sudah kunut. Iya. Nah, di waktu yang kedua, yang sebelah saya ini kunut lagi. Iya. Berarti kan 2 kali. Iya. Imam sekali, Iya. ya kunut lagi. Iya. Iya. Saya kan enggak. Enggak. Nah, Iya. saya tanya, Apa yang sekali benar siapa lagi ya? ya? Iya. Karena saya gitu. Nah. Saya enggak. Iya. Yang benar siapa? Iya. Nah, saya ingat lagi, misalnya sholat witir itu kan satu malam kan cuma 1 kali. Iya. Nah, maka itu berlaku juga. Iya. Nah, jadi kalau kita sholat subuhnya terlambat, imam pakai kunut dan kita meyakini memang kita pakai kunut, maka kita ikut imam. Pokoknya kalau kita sholat itu ikut imam. Kalau kita sholat imam kunut, ya maka kita ikut kunut. Nah, lalu nanti gimana kita di rakaat kedua? Kita kunut lagi nggak? Yang benar itu kunut. Kalau kita meninggalkan kunut, sedangkan kita meyakini bahwa kunut itu hukumnya sunnah abad, maka dianjurkan sujud sahwi. Maka dianjurkan kita sujud sahwi. Ya, jadi kalau posisinya seperti itu, kita rakaat 1, imam rakaat kedua, imam kunut nih ya, kita ikut kunut. Kita ikut kunut. Maka nanti ketika kita bangun rakaat kedua, ya kita kunut enggak? Kan tadi udah kunut. Kunut yang pertama tuh bukan kunut karena kita ikutin imam, karena kita masbuk. Nanti di rakaat kedua maka kita kunut. Kalau misal karena lupa maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa, Pak. Karena sholat subuh kunut itu kan hukumnya sunnah abad, sunnah yang diberatkan. Ya kalau kita tinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Ustaz, andaikan saya nggak sujud sahwi bagaimana? Tetap sah, cuma pahalanya nggak sempurna begitu. Jadi kunut tadi maaf ya. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi, Ustaz? Seperti ini perwakilan dari ada 2 perwakilan dari Abah Anom. Abah Anom. Ya, artinya kan sama-sama gurunya Anom kan. Satu ini kan apa? Perwakilan Torikoh ya. Nah satu ini ngajarin la ilaha illallah, la ilaha akhir sini. Iya. Itu akhir Paham. akhir bawah. Yang satu lagi la ilaha ke kiri ke kanan. Nah, itu dua-duanya benar. Tapi kan pertanyaannya itu ada masing-masing ada dalilnya. Iya. Dalilnya. Terus yang kedua ini kan pasti ada yang lebih baik, mana yang lebih baik. Baik. Kalau itu kan setiap thariqah itu punya cara. Thariqah itu Pak atau tarekat itu namanya jalan. Untuk apa sih thariqah ini? Itu untuk makrifat, untuk mencapai pada puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah. Mana yang lebih benar? Cari yang punya sanad. Kalau dua-duanya punya sanad, silakan ikuti dua-duanya, Pak. Kan thariqah tuh banyak. Ada thariqah Syadziliyah, thariqah Naqsyabandiyah. Ini kan dua-dua thariqah tuh yang terbesar di Indonesia itu. Silakan. Bapak mau pilih yang mana? Bapak mau ikutin yang mana? Itu silakan. Kalau saya tertarik yang Ya ikuti. Nah, maka begini. Ketika Bapak itu Pak, saya pernah ke tempatnya Abah Anom. Itu kalau di tempatnya Abah Anom kan sekarang dipimpin sama Abah Aus. Ya, itu waktu saya ke Tasik itu, itu jalannya tinggi sekali Pak. Itu jalan ke pesantren Suryalaya. Kan agak menikuk begitu Pak. Itu ya. Sampai di sana saya perhatikan dikira yurid. Betul itu tadi yang Bapak contohkan. La ilaha illallah, hujamkan ke dalam hati gitu kan. Nah, itu memang thariqah, Bapak ikuti aja. Kalau Bapak bingung nih Ustadz yang benar yang mana yang mau kita ikuti, istafti qalbak, tanya sama hati Bapak yang mana yang mau diikutin. Jadi kalau kita bingung dalam perkara 2 kebaikan, ini mau ikutin Ustadz ini apa Ustadz ini, istafti qalbak, tanya hati kita. Karena hati nggak bakal pernah bohong. Dua-duanya punya sanad, silakan pilih. Yang mana? Dua-duanya mau diambil pun nggak apa-apa Pak, dikoleksi. Sama Pak, saya punya wiridan tuh banyak. Buat melancarkan rezeki itu ada yang Al-Fatihah 100, ada yang sholawatnya sholawat ala Muhammad ba'da sholat, ada yang cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridwan wa lihaqqihi adaan. Baca 35 kali ba'da sholat. Baca 35 kali dalam sehari, bukan ba'da sholat. Baca 35 kali dalam sehari tapi jangan putus. Maksudnya jangan putus itu 35 jangan diseling dengan yang lain. Itu terserah Pak, kita kalau banyak thariqah gitu yang mau kita pakai yang mana, itu terserah Bapak. Ya, boleh, banyakin guru nggak apa-apa itu. Istafti qalbak, tanya yang paling Bapak sukai yang mana. Begitu aja. Iya, silakan itu pilih. Ya, itu enaknya beragama itu banyak. Justru enaknya banyak guru tuh begitu kan. Kenapa sih kita nih kadang ibadah cepet banget nyalain orang? Karena kita kurang banyak berguru. Kalau kita banyak berguru, Pak, itu kita ya. Saya kemarin konferensi itu banyak orang-orang Muhammadiyah, orang-orang NU, Pak. Itu yang jadi imam sholat itu orang-orang NU, kan orang-orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu biasa sholat itu bismillahnya dikecilin Mbak, nggak dikerasin, langsung alhamdulillah. Tapi kita nyaman-nyaman aja, karena kita tahu ini memang dalilnya ada perbedaan.
Jadi begitu ya Pak ya, pilih yang mana yang Bapak suka. Iftaqifal bak, tanya pada hati Bapak ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tahu cukup nih. Jadi gusi belakang agak bengkak karena Maulid ngomong mulu nih Pak. Kalau sekarang mah nggak terasa lagi ngomong, tapi udah nyernya. Cukup? Ada lagi? Enggak? Cukup? Ya baik, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.